Nilai tukar rupiah masih terus ambruk, Pak, sejak pemilu, bahkan sepekan ini sudah ambruk mencapai 0,67%. Apa sebenarnya yang membuat nilai tukar rupiah terpuruk selama sepekan kemarin, Pak Birgar? Oke, Mbak Saf, sebetulnya kalau kita lihat rupiah, bukan gara-gara pemilu. Yang kalau kita lihat sebetulnya lebih karena faktor eksternal. Memang sebelum pemilu banyak sekali data-data yang keluar, terutama yang penting adalah 1 hari sebelum pemilu, yaitu data inflasi waktu itu. Surprisingly untuk market tidak sesuai dengan ekspektasi pasar. Sebetulnya inflasinya diperkirakan pasar turun lebih cepat, ternyata tidak. Tetapi kalau kita bandingkan misalnya dengan data inflasi bulan sebelumnya, sebetulnya data tersebut sudah cukup baik. Jadi keluarnya kemarin itu sekitar 3,1%. Sementara sebelumnya kita lihat adalah 3,4%, persis 1 hari sebelum pemilu. Waktu data itu keluar kita bilang, wah cilaka ini, besok kita pemilu. Sementara kita lihat malam itu dollar index maupun US Treasury boleh dibilang mencapai its highest level. Untuk dolar indeks saja misalnya waktu malam, jadi antara tanggal 13 dan 14 Februari itu mendekati hampir kurang lebih di angka 104,96. Boleh dibilang itu tertinggi untuk tahun ini karena memang melihat ternyata inflasi di Amerika masih tetap bertahan. Jadi kalau istilahnya di pasar itu stubborn inflation. Sementara sebetulnya market expect a lower inflation karena kalau kita lihat secara keseluruhan indeks inflasi dunia sebetulnya boleh dibilang cukup melandai. Tetapi memang mungkin karena memang kita baru melalui festive season, akhir Desember, kita masuk di Januari, dan akhirnya Februari, sementara harga komoditi masih tetap tinggi, akhirnya terjadilah stubborn inflation. Ini yang menyebabkan inflasi belum cepat turun. Oleh karena itu kita melihat ternyata setelah hasil pemilu, kita sangat boleh dibilang diuntungkan dengan hasil pemilu yang hanya satu putaran. Karena memang 1 hari setelah kita masuk, kita lihat rupiah waktu itu menguat sampai dengan 15.550, walaupun tidak bertahan lama. Karena memang ada faktor-faktor eksternal yang sebetulnya lebih menyebabkan rupiah akhirnya tertekan. Begitu juga US Treasury. Kita lihat US Treasury sewaktu sesudah hasil pemilu pun memang mengalami tekanan cukup kuat sampai mencapai kurang lebih levelnya waktu itu 4,32, 4,33. Sekarang itu levelnya ada di 4,20% untuk 10 tahun US Treasury. Jadi boleh dibilang sebenarnya semua ini faktor-faktor eksternal yang akhirnya menekan rupiah sampai dengan level yang kita lihat sekarang. Dan ini pun juga memang belum turun, karena per akhir Februari kita lihat juga demand cukup banyak, terutama dari korporasi. Jadi memang sementara kita boleh dibilang dalam wait and see sampai dengan nanti keluar lagi fresh ataupun data-data yang segar di bulan Maret ini, begitu sih Mbak Saf. Oke, berarti sebenarnya memang sudah terjadi penurunan karena data inflasi yang dirilis H-1 pemilu itu tidak sesuai ekspektasi ya. Mungkin masyarakat ekspektasinya sudah berada di kisaran 2%, tetapi ternyata masih tertahan di 3,1%. Belum lagi stubborn inflation karena kita juga baru saja melalui festive season. Saya ingin dapat pandangan yang berbeda mungkin dari Mas Revo. Mas Revo, kira-kira apa sebenarnya yang juga mempengaruhi kinerja rupiah ini tampaknya tidak kembali bergairah? Ya, jadi kalau kita bicara around 13-14 Februari itu kan mungkin sekitar 2 minggu yang lalu ya. Tapi kalau kita bicara pelemahan yang cukup beruntun, berturut-turut itu, atau consecutively itu kan di minggu kemarin. Itu kurang lebih sekitar 5 hari beruntun terjadi pelemahan. Nah, kalau kita cermati kenapa itu bisa terjadi, salah satu sentimen yang mendorongnya adalah dari sisi twin deficit. Itu yang saya perhatikan, twin deficit ini terjadi karena adanya dua hal. Yang pertama, dari sisi budget fiskal kita mengalami defisit, APBN ya, 300-an triliun rupiah. Kemudian dari sisi transaksi berjalan atau current account juga mengalami defisit sekitar 1,3 billion USD di kuartal 4 2023. Sementara kalau kita perhatikan tuh full year 2023-nya kurang lebih sekitar 1,6 billion USD defisitnya. Jadi kedua, dan mungkin untuk tambahan bahwa di Q2, Q3, dan Q4 2023 itu transaksi berjalan kita mengalami defisit secara beruntun. Nah ini juga cukup menjadi perhatian bagi investor asing juga atau foreign investor karena data transaksi berjalan ini akan sangat erat kaitannya dengan yang namanya neraca dagang, juga nanti berhubungan dengan ekspor impor gitu ya. Ketika transaksi berjalan ini diketahui defisit, kemudian ditambah juga data di twin defisit juga untuk defisit APBN, itu membuat juga perspektif dari investor asing juga cukup negatif terhadap perekonomian Indonesia karena artinya kebutuhan dolarnya kan jadi semakin banyak. Nah ini yang membuat juga ada pelemahan terhadap rupiah secara beruntun. Kemudian juga di hari ini
melemah lagi sekitar 0,25%. Berarti kurang lebih mungkin dalam 1 minggu terakhir ini hampir 0,9 sampai 1% terjadi depresiasi. Satu Kurang lebih minggu seperti itu. terakhir ya sudah hampir 1% ya, hampir terjadi koreksi 1%. Saya ingin kembali lagi ke Pak Birger. Pak Birger, bagaimana Anda melihat sisi fundamental dari rupiah? Apakah dengan angka 15.700 ini artinya ini sudah mencerminkan nilai fundamental dari rupiah itu sendiri, Pak Birger? Kalau dibilang fundamental, sebetulnya kalau kita compare misalnya technically ya, technically kalau kita lihat dengan dollar index aja sebagai contoh. Dollar index year to date paling tidak sudah ada kenaikan kurang lebih 2,5%. Dari 100,35 sekarang tuh ada di 103,85. Sementara rupiah per hari ini closing tadi 15.740 itu masih kurang lebih 2 sampai 2,1%. Jadi secara fundamental sebetulnya kita masih ada, bukan ada room ya, tetapi kalau kita bilang berbicara apple to apple misalnya dengan dollar index, harusnya kita ada di kisaran 15.750 sampai 15.800. Tetapi kembali lagi tadi, beberapa faktor yang memang bagus, tetapi memang ada juga keluarnya twin deficit, berita yang terakhir juga tidak kurang mendukung rupiah stability. Tetapi kalau kita lihat, kalau kita bicara dari eksternal pun, banyak sekali data-data yang kurang menguntungkan sebetulnya di bulan Februari selain inflasi tadi. Kita lihat misalnya juga dengan adanya yang kita lihat adanya resesi, technical recession di Jepang maupun di Inggris, karena mereka berada di zona minus untuk GDP-nya, itu pun memperkuat US dollar across the board, di mana memang terjadi capital flight kembali dari negara-negara ini ke US dollar. Jadi itu yang membuat US dollar begitu kuat across the board, sampai dengan nanti kita memang menunggu data-data yang lebih baru lagi yang akan keluar di bulan Maret ini, yang mudah-mudahan sesuai dengan ekspektasi pasar, paling tidak bisa lebih menurunkan lagi dolar indeks ke depannya. Begitu sih Mbak Saf. Ya, jadinya memang faktor-faktor eksternal ini salah satunya juga resesi di Jepang, technical recession dari Jepang dan juga Inggris ini turut menguatkan dolar juga. Bagaimana Revo menanggapi hal ini? Ya, kurang lebih sebenarnya sama kalau dari sisi eksternal. Jadi memang technical recession dari Jepang dan juga Inggris menjadi hal yang perlu kita perhatikan bersama. Tapi ya mungkin sebagai tambahan bahwa di Jepang ini, ya ini salah satu mitra dagang utama kita juga selain China. Jadi Jepang tuh kurang lebih mungkin yang ketiga atau yang keempat ya mitra dagang ekspor kita, yang salah satu yang utama gitu. Jadi ketika terjadi resesi, maka secara nggak langsung untuk permintaan atau impor barang dari Jepang terhadap Indonesia itu akan mengalami penurunan juga. Dan itu yang membuat juga ekspor kita ke sana, ke Jepang juga akan sedikit mengalami penurunan. Kemudian ditambah juga kita tahu di China ya, jadi selain tadi Inggris dan Jepang, kita perhatikan di China yang merupakan juga negara dengan PDB terbesar di Asia atau kedua di dunia. Kita tahu dia ini sedang mengalami yang namanya deflasi. Jadi bukan inflasi, CPI dia itu agak rendah gitu, di bawah 0. Dengan kondisi deflasi ini membuat kita tahu pergerakan dia untuk roda perekonomian itu belum begitu baik. Ada krisis properti dan utang-utang dan lain sebagainya. Ini yang membuat juga akumulasi dari sentimen-sentimen negatif yang ada di China ini juga membuat akhirnya impor terhadap negara-negara berkembang gitu ya, termasuk salah satu Indonesia juga agak sedikit berkurang. Jadi kalau kita ketahui ekspor kita ke China juga ada sedikit penurunan ya, perihal hal tersebut. Iya, jadi akhirnya ada dampak kepada negara-negara yang menjadi mitra dagangnya ya, salah satunya Indonesia terhadap China dan juga terhadap Jepang. Saya ingin kembali lagi ke Pak Birger. Pak Birger, tapi di pekan ini kita ketahui akan ada pidato ataupun ada statement khusus lagi yang akan dikeluarkan oleh Jerome Powell, dan sejauh ini kira-kira dampaknya terhadap nilai tukar rupiah seperti apa? Walaupun pasar Amerika Serikat ataupun investor ini masih melihat sepertinya statement apapun yang disampaikan oleh Jerome Powell masih belum mengindikasikan adanya cut rate dalam waktu dekat. Silahkan Pak Birger. Baik Mas Saf, jadi dalam kacamata perspektif sebagai central banker harusnya, terutama dalam hal ini Bank Sentral Amerika Serikat, saya rasa mereka akan kembali lagi ke statement yang mereka sudah buat waktu awal bulan Februari. Waktu itu pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat diperkuat dengan minutes of meetingnya waktu tanggal 22 Februari yang lalu. Memang mereka sudah mengindikasikan bahwa sebetulnya Bank Sentral Amerika Serikat tidak perlu terburu-buru. Dan memang dalam hal pengambilan keputusan mereka akan lebih hati-hati. Menunggu dalam hari ini data dependen yang ada, yaitu antara lain seperti tadi inflasi, job data. Jadi ini semua data-data yang sebetulnya akan menjadi patokan bagi pengambil keputusan di Bank Sentral Amerika Serikat untuk memang mengambil keputusan. Ini akan jadi sangat menarik, terutama apabila nanti Jerome Powell berbicara. Pasti beliau akan mengikuti paling tidak apa yang sudah disampaikan pada pertemuan-pertemuan terutama di bulan Februari.
Yang cuma menarik saja, mudah-mudahan data dependen yang selama ini menjadi patokan untuk Bank Sentral Amerika Serikat mengambil keputusan, terutama dalam hari ini job data yang nanti kita akan nantikan juga di hari Jumat yang akan datang ini, dan nanti disusul dengan data inflasi di pertengahan bulan Maret ini, mudah-mudahan keluarnya sesuai dengan ekspektasi pasar. Memang kita lihat sudah berbulan-bulan data tersebut baik sekali untuk Amerika Serikat. Begitu juga inflasi, memang seperti yang tadi kami singgung, tetap stubborn inflation itu akan ada. Harusnya memang masih akan tetap di level yang tinggi. Tetapi paling tidak, itu tidak menyurutkan Bank Sentral Amerika Serikat kembali lagi misalnya ke dot plot yang mereka sudah canangkan di bulan Desember yang lalu. Bahwa paling tidak dalam pertemuan Bank Sentral Amerika Serikat, at least di tahun ini, dalam hal ini akhirnya jadi mundur ya. Paling tidak mulai dari semester kedua dan seterusnya, paling tidak dot plot itu sudah menunjukkan 75 basis. Jadi itu sebetulnya yang diharapkan oleh pasar, terutama oleh para investor, baik regional maupun kalau kita lihat juga di Eropa maupun di Amerika, bahwa sebetulnya itu adalah hal yang dinantikan paling tidak di semester kedua. Jadi memang kita mundur daripada target semula yang sebetulnya kita nantikan di kuartal kedua tahun 2024 ini. Begitu sih, Mbak Saf.